Halo, selamat datang di podcast Mamang. Bersama kita bertiga sekarang Maya. Ada Kang Asep, Ada Mamang Maul Dan juga ada Mang Jaman tentunya. di podcast Mamang. jadi kan masih di ospek nih Oh, sama iya. Mamang. Jadi iya. posisinya Karena seberapa kali Mang ya? Iya. Dua, Si Mang berarti Asep sama- dua kalinya. sama episode Jadi tetap ini. dalam pemantauan orang ya. Ya, Kayak isi terutama pimpinan. pas intonasi ini Ayo hari Nusrani. ini nih. Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Yeay. Bener namanya. Tadi Ada masalah wae. Sudah beberapa kali percobaan. Sekarang udah bisa ya. Sekitar Bisa. di temang ke orang teh menta sauna tuh. Latihan cenah. Hari ngirim ke hasilnya salah. Enggak gini, kalau secara smart Aha. thinking ya, nggak perlu kita minta sampel bagaimana nada ketika hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Dengerin aja di Spotify. Nah, itu. nah, Orang ada nyekin. Perasaan tadi di YouTube screenshot anak melong katanya. Dia melong gambar hungkul, jadi diputer gitu. Dan gitu, HP-nya bagi dua. nggak, gini Mang Sep. Kan itu karya, ada karya dari Anda juga. Anda berkontribusi dalam karya tersebut. Coba salah satu menghargai karya itu adalah mendengarkannya. Menikmati ya. Ya, jauh lah menikmati mendengarkan dulu aja supaya pas nadanya. Minimal banyak, ulang ada ikan pool ya. Minimal eta pas Di eta ya. detik 30 ya. Iya, 30 sampai 34 eta dia penting nama Itu gitu. yang paling penting, Mang. Soalnya berapa kali tag ya, berapa kali latihan juga masih gagal. Oke, masih di bulan Februari Betul. yang katanya sih lebih suasananya lebih kental dengan coklat. Hah? Dan di bulan Februari juga menjadi bulan yang sangat bahagia bagi masyarakat Garut khususnya. Betul. Karena di tanggal 16 Februari itu hari jadi Garut yang ke-210. Betul. Sudah sangat tua sekali Mang ya. Ya, 210 2 abad. Dua abad. Betul kan 1 abad 100 tahun kan? Ya, Konfirmasi benar. dulu ya. Harus salah. Bener kan? Ah. Coba searching bener tuh sahabat. Betul sekali, udah 2 abad lebih. 2 abad lebih separapat gitu. Kurang. Separapat. Ya, 2 abad lebih. Tentunya tadi ini merupakan momen sejarah juga Mang untuk kota Garut, kota kita tercinta. Dan Yes. kita berharap tentunya Garut ini kedepannya bisa menjadi kota yang terbaik gitu ya dalam segala hal. Jadi Garut, apa yang akan kau berikan padaku? Salah. Salah. Anda mau beri apa ke Garut? Harusnya gitu. Oh, begitu. Pertanyaannya. Jadi saya sebagai seorang warga Garut, Iya, warga Garut. betul kan? Iya benar, udah pindah dari Zimbabwe. benar. Ya, warga Garut apa yang sudah diberikan kepada Garut itu pertanyaannya, bukan kan tadi mana Garut apa yang sudah diberikan kepadaku. Emang sama nih cek Garut. Ahli waris Kembali lain. keluarga. Ahli waris lain gitu. Nah, mungkin salah satunya bagi kita ya, mamang-mamang sebagai kontribusi dari sebagai warga Garut, bagian dari Garut memberikan kontribusi membuat karya. Salah satunya adalah dengan podcast. Betul. Itulah Dan harapannya. kita juga bangga Mang ya, podcast ini sebetulnya lebih banyak ditemukan sih di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan ya. Ya. Tapi itu pun tidak menjadi apa ya istilahnya hal yang mengecilkan untuk kita untuk berkarya gitu ya. Kita bisa betul, buktikan betul. bahwa kita dari Garut itu juga bisa membuat podcast melalui podcast Mamang ini Podcast tentunya Mamang. gitu. Betul. Jadi seperti cita-cita orang dari Mhm. Garut untuk Indonesia. Selalu- Jika kenal tuh tagline eta Mang Sep. Itu Pernah mendengar? salah satu tagline Umkem di bawah naungan yang IO yang Anda naungi saat ini. Oh itu ya. Ya, Subhanallah. Burayot. Salah satu Burayot tagline-nya gitu, dari Garut untuk Indonesia. ya. Perlu tong disebutkan Burayotna. Janganlah. Kenapa? ada gua endorse lah. Oh, iya atuh. Jadi rada semangat gitu Ya, mesin ya. lagi gitu. Ya, oke. Tapi kalau ngomongin Garut, sebetulnya banyak sekali sejarah, banyak sekali piomongin. Diomongin hal yang menarik diobrolan Iya, gitu. kontroversial gitu kan. Asik. Ya. Lain kontroversial. Bukan. Oh, lah bukan juga. Diomongin mah masalahin Tapi masalahin piomongin. Bahasa Sunda mah gitu. Ya. Jadi banyak sekali sejarah, cerita atulah ya, jangan piomongin, banyak cerita, terutama ternyata di Garut itu menjadi salah satu kota yang
memproduksi coklat terkenal sampai sekarang, Mang. Oh. Ya. Coklat Mang, perasaan kan Garut itu kan kota dodol. Betul. Nah, keluarkan tong statement dulu. Jangan ya. atuh. Jangan. Nanti Jadi kita dihebos. ya betul, memang Garut Tadi kali aing geus mipringna teh ge. Keur mah enggak kan memang perlu, Mang. Oh, iya. Kan sebelum tag kita harus briefing dulu. Ini arah obrolannya kemana. Orang teh bete sapi api teh apa pokoknya mana mah teu ngarti gitu. Iya soalnya kerek 2 kali. Langsung dicetak deui. Nah, salah satunya ternyata memang Garut itu menjadi salah satu pabrik pionir yang memproduksi coklat. Yang terkenal lah ya. Betul tadi kata Mang Jaman, kenapa Garut justru ada hal unik lainnya. Ciri khas dari Garut kan dodol. Iya. Dan juga jeruk Garut. Betul. Iya betul. Hampir terlupakan Mangnya itunya. Nah, ternyata di Garut juga pernah ada satu pabrik yang memproduksi coklat yang terenak, yang legend sampai sekarang. Kalau menurut orang sih terenak ya, karena ini kembali ke selera. Kalau menurut orang terenak. Betul. Nah, di tahun 1950-an ternyata Garut tuh pernah berdiri satu pabrik yang memproduksi coklat yang terkenal itu, Mang. Yaitu di zaman Hindia Belanda lah. Ya, itu tuh di tahun 50-an pasti. Yang kepemilikannya belum dimiliki oleh orang Garut, khususnya mungkin orang Indonesia pada umumnya, karena ini masih dalam penjajahan. Meskipun sudah merdeka kan di tahun 50-an. 1950. Ya, 1945 merdeka ya. Berarti selisih 5 tahun lah. Tetap penjajahan itu kan masih tetap ada lah gitu. Mungkin salah satu dari penjajahan yang masih ada adalah kepemilikan beberapa perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada di Garut, khususnya kayak pabrik tenun Garut PTG itu. Kan sebetulnya punya Belanda. Betul. Gitu. Kenapa salah satu keunikan dari Garut adalah ternyata pernah berdiri pabrik coklat. Gitu. Jadi gini juga ya, yang kita kasih coklat-coklat itu terutama ya buat si dia, walaupun kayak bulan Februari ya, kental dengan coklat. Apalagi kayak badut gitu ya, cuman sebatas hahaha doang. Coklat itu teh ternyata awal mulanya itu ada di Garut. Bangga lah sebagai orang Garut. Harus. Nah, tadi awal mulanya itu pada tahun 1950-an dan sekarang sudah masuk di tahun 2023 yang basicnya itu awalnya ada di Garut. Nah, bangga loh. Sekarang memperingati hari jadi Garut ke-210, saya semakin bangga loh. Asik. Garut mendeklarasikan bangga ya. I love you Garut ternyata. Ternyata karek sadar dia. Telat. Di gua wae unggal poe. Pengen Mang dulu ge orang basa keur leutiknya tahun 80-an pernah main ke wilayah Garut Selatan. Kayaknya relate-nya nu diomongkeun jeung maneh bieu gitunya bahwa di daerah Garut Selatan itu dulu gitunya banyak sekali terdapat perkebunan coklat. Di daerah Garut Selatan itu sampai orang pribadi dulunya pernah mau kata temanya. Tapi itu tidak kebetulan sih orang kayaknya pas kadinya teh memang lemur batur kan ya. Yang nomboga lemur yang metik lah gitu cek orang pribumi itu yang cenah naon cenanya gitu ari hiji dua mah ulah sampai sakarungan gitunya. Meureun di naon kasarna malah ari ka orang lemur nama sok we hayang coklat mah meureun gitu. Tapi untung gak diproses kayak kasus nenek yang maling coklat sampai di penjara itu ya. Bahaya juga kalau lihat dari berawal dari sini ya. Gitu. Tapi dulu orang kayak diberek orang itu sebenarnya orang itu mah diklarifikasi orangnya. Klarifikasi. Jadi nyambung nanti tadi kan ternyata memang dulu tuh di wilayah selatan pabrik coklat tuh banyak sekali pabrik coklat apa si kebun-kebun coklat itu banyak sekali. Mungkin tadi tuh karena tadi bahwa dalam sejarah pernah ada pabrik coklat yang berasal dari Garut itu. Mungkin salah satu bahan bakunya dari kebun-kebun yang ada di sana. Walaupun sekarang sih beberapa kebun coklat yang ada di Garut Selatan itu berubah menjadi kebun karet kalau sekarang namanya. Kebun karet. Kalau Garut Selatan Garut Selatan itu berarti masuknya wilayah Pamengpeuk, Bungbulan, dan sekitarnya berarti keren berarti ya. Iya. Banyak potensi sebetulnya Garut Selatan tuh, makanya kemarin-kemarin sempat ramai mau ada pemekaran. Gitu. Cuman gak tahu lah sekarang bagaimana. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ ya, sejarah si coklat ini di tahun 1955-an kan ada konferensi Asia Afrika yang di Bandung itu yang di Bandung dan ternyata salah satu souvenir
bagi para peserta apa sih? Tamu dari beberapa negara yang tergabung di konferensi Asia Afrika tersebut diberikan souvenir coklat itu Mang yang yang pabriknya itu berada di Garut dan termasuk sebelum ceritanya sebelum diberikan kepada para tamu negara itu dicicipi dulu oleh presiden pertama kita Soekarno ya dia mencicipi dirasa memang ini kayaknya bakalan masuk deh di lidah orang asing gitu merenya kurang lebih sehingga dijadikanlah si coklat ini sebagai souvenir di konferensi Asia Afrika pada saat itu luar biasa sekali Mangnya itu boleh. Ini kan coklat aja kan ada kolaborasi coklat dengan kacang mede. Nah itu nih, jadi itu teh sebelum pas jadi untuk pemberitahuan ataupun mendeklarasikan coklat yang dikolaborasikan dengan kacang mede sehingga berbuah namanya itu keunikan. Jadi bukan hanya coklat batangan yang langsung dikonsumsi, tetapi ada perpaduan dengan kacang medenya juga sehingga kolaborasi kacang dan juga coklat menjadi sebuah cita rasa yang unik. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya. Iya benar itu. Itu coklat yang terkenal enaknya tuh maksud orang gitu. Dilengkapi lah dengan tadi informasi dari Mang Asep. Nah dari sanalah mungkin dijadikanlah souvenir itu buat konferensi Asia Afrika. Dan itu juga menjadi pemicu bagi yang pemilik dari pabrik coklat itu kan awalnya di Garut tuh pindahlah ke Bandung produksinya yang sampai sekarang masih di Bandung. Kalau nggak salah di Jalan Soekarno Hatta lah kalau nggak salah ya. Soekarno Hatta pabrik itu sebutin tuh. Kalau Soekarno Hatta atau juga bisa kolaborasi di komentar gitu ya, betul gak? Masih polos mah. Mohon dimaklum. Orang jadi mengingat flashback bahwa kamu udah kadang-kadang. Kamu dan aku ketika dia belum ada, ketika belum ada dia di antara kita. Mana sempat nanya dulu, Mang hari Spotify bisa dikomen. Ingat kan masih ingat. Nah, ingatlah masa-masa itu. Lihatlah si Mang Asep, itu cerminan kamu. Aduh, segantanya mau layak orang selanjutnya gitu ya. Dan gitu ari mainan di aplikasi lain mah gitunya chatting-chattingan gitu. Jadi beda gambaran atau gitu. Tadi mau ngomong apa Mang? Kepotong pertanyaan kan Mang Asep. Salah server. Bisa jadi. Ini ngomong apa tadi? Kepotong poho deui. Baik, hambura. Tapi yang pasti si pabrik tersebut masih produksi sampai hari ini. Bahkan orang ketika kerja di daerah Sumedang kan ketemu tuh sama salah satu mantan karyawan di pabrik coklat tersebut. Dia menceritakan bagaimana sih produksi coklat di pabrik tersebut sampai-sampai dia nyeritain di setiap tahunnya. Ini uniknya dari pabrik coklat tersebut. Di setiap tahunnya kan suka ada coklat yang bukan reject sebetulnya Mang itu teh. Yang tidak layak, tidak lolos QC. Ya, betul. Nah, di istilah orang Sunda tuh di BS-keun. Padahal itu gak reject. Kalau secara kita ya di mulut kita itu bukan di mulut sih, secara rasa, secara tekstur itu gak reject. Cuman mungkin karena presisinya kurang pas. Di reject lah gitu. Dia itu tiap tahun mau menjelang Lebaran biasanya di daerah sekitar pabrik tersebut dijual Mang per kilo. Murah, per kilo. Asli murah. Itu cerita dari teman orang yang pernah bekerja di pabrik coklat tersebut. Bisa jadi peluang ya? Iya, emang di bisnis, Mang emang jadi bisnis itu. Tapi kalau dilihat dari segi produksi untuk masa kadaluarsa kan maklum ya namanya juga makanan basah gitu ya. Itu ada kayak expire-nya seperti apa itu ada diberitahukan nggak kalau misalkan saya nih mau jadi penampung gitu ya? Enggak ya. Nah, dikasih tahu nggak gitu? Dikasih tahu. Perlu dijawab? Isi di bom gitu? Enggak. Perlu dijawab nggak gitu? Jawab atuh. Baru juga orang ngejawab bener. Sok. Orang ngomongnya tadi mana? Orang ya. Jadi gini Sep. Dan ini juga gak tahu orang apakah harus bangga atau enggak. Ternyata ini ya
fun fact-nya adalah pengepul yang suka ngumpulin itu orang Garut. Asli Mang. Sampai-sampai yang megang lah ya istilahnya, kalau Jagger kan di Sunda. Yang megang di sana dari mulai masalah tadi rijekan produk itu orang Garut. Sampai proses rekrutmen dan menjaring karyawan itu orang Garut, Mang. Asli. Berarti bagus di sisi lain itu positif, makanya kan berarti orang Garut kepercaya. Yes, betul. Nah, tadi pertanyaan si Mang Asep bahwa ini kadaluarsa ditulis, Mang. Jadi kan di setiap kemasan itu plastik kayak plastik bening. Iya. Jadi ditulis, cuman ditulisnya bukan expire-nya, tanggal produksi. Karena produk makanan dan minuman minimal tahan sampai minimal tahan 1 tahun. 1 tahun. Dan bisa dipastikan itu 1 tahun masa kadaluarsanya. Kenapa di tiap kemasan di plastik bening itu ditulis tanggal produksi. Jadi supaya bisa memprediksi, oh ini tanggal produksinya misalkan tanggal 2 Februari tahun 2023. Oh berarti ini masa kadaluarsanya 2 Februari 2024. Itu. Jadi bukan tanggal expire-nya karena itu bukan produk yang lolos QC tadi, Bang, gitu. Jadi bukan tadi berarti dijual murah dan kiloan itu bukan berarti tadi mau expire dengan cepat atau misalnya barang-barang anu gagalnya namanya apalah perusahaan anu standarnya gitunya. Jadi lo misalnya memang tidak lulus QC tadi mungkin aya cacat atau misalnya mungkin ada hal-hal anu kurang seeutik lamun teu masuk kana istilahna nya kategori anu standarna ya pasti bakal di BS-keun gitu. Sebetulnya menurut teman orang juga itu bukan karena terkontaminasi apalagi karena ketat banget. Itu hanya misalkan ujungnya agak somplak sedikit gitu. Atau bahkan ya ini orang nggak tahu benar atau enggak, si kacang medanya tuh dihitung, Mang, di tiap satu kemasan misalkan secara standar harus ada 20 biji, itu harus ada 20 biji. Wih, gila ya. Makanya karena ini sudah ekspor jadi mungkin lebih ketat lah dari segi produksi gitu lah. Walaupun 20 biji lebih sesemplek dan tetapnya harus pas itu gitu. Nah, ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah cukup karena bagi kaum ekonomis ya ini bisa jadi peluang gitu ya. Iya benar. Apalagi di momentum di bulan Februari gitu kan. Kita mah hanya dapat duitin nana. Tapi mungkin nggak di momentum Februari ini katanya bulan kasih sayang dikasih coklat yang kemasannya plastik bening. Ngantuk kan atau dibungkusan heula. Dibungkusan kunaon? Dibungkusan kunaon? Bungkus deui atuh pakai kertas kado. Aluminium foil bisa. Ingat kan ada dol ya Bang, dol anu non dibuat dengan di rumahan gitu kan, so kayak kerak lagi nya. Ada dol muda disebutnya Mang. Ada dol muda disebutnya. Oh iya. Pada kerak mah tutung rasanya. Ya enggak ada di pilihan oke. Bisa paham. Nah gitulah tentang pabrik coklat, tentang percoklatan, tentang produksi. Nah jadi seperti itu Mang. Ternyata di Garut itu tidak hanya soal tentang dodol, tentang domba, tentang jeruk. Jadi di Garut juga menjadi salah satu pionir pabrik coklat yang legend lah ya di Indonesia nih ya. Orang tidak mau menyebutkan bahwa ini terlegend di dunia, enggak. Terlalu jauh. Di Indonesia ternyata coklat itu yang melegenda lahirnya di Garut. Betul. Udah, orangnya ingat Mang tadi selain misalnya dodol, selain tadi dodol jeung non jeruk sama domba memang di Garut oge memang orang tahu bahwa aya produk nu lain oge nya di mana mungkin tadi gabungan antara nu kumaha diceritakeun coklat digabung jeung kacang mede. Dodol. Garing tarik langsung gitu. Webna naik ke ya terus Bang. Termasuk tadi ada makanan yang lagi hit sekarang Mang yang lagi digemari oleh anak muda diantaranya gitunya, yaitu perpaduan antara dodol asli Garut dengan coklat yang dari Garut juga gitu. Nah, kira-kira makanan apa itu? Ya tentu dulur Mamang ya lain kali harus datanglah ke Garut gitu ya. Betul. Explore keindahan Garut. Dan kalau nanti ke Garut, jangan lupa mampir juga ke Podcast Mamang.